A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wudhu. Apa saja sunnah, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu merupakan cara bersuci yang tujuan utamanya untuk menghilangkan hadas kecil seperti keluar angin dari dubur atau kentut, buang air besar, buang air kecil, dan tidur nyenyak. Wudhu ini menjadi salah satu syarat untuk menunaikan ibadah seperti sholat. Selanjutnya adalah sunnah wudhu atau anjuran-anjuran agar wudhunya menjadi lebih sempurna. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah di awal. Yang kedua, dilakukan secara berturut-turut. Yang ketiga, menggosok gigi atau bersiwak. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, menghirup air dan dikeluarkan. Hal ini dianjurkan kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Yang keenam, mengusap semua kepala. Yang ketujuh, membasuh tangan hingga pergelangan tangan pada saat akan memulai wudhu. Yang ke-8, memulai dari bagian kanan. Yang ke-9, mencuci wajah, tangan, dan kaki sebanyak 3 kali. Yang ke-10, irit dalam menggunakan air. Yang ke-11, membaca doa setelah selesai berwudu. Dan yang ke-12, melakukan sholat 2 rakaat setelah melakukan wudu. A few moments later. Baik, berikutnya adalah syarat sah wudu. Antara lain yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga tidak berhadas besar. Yang keempat dengan air suci dan mensucikan. Yang kelima tidak ada penghalang air sampai ke kulit dari anggota wudu. Yang kemudian mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian ada rukun wudhu, di mana jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka wudhunya dianggap tidak sah menurut hukum syariat. Rukun wudhu tersebut antara lain, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat menyapu kepala atau sekedar menyampaikan air tanpa mengalir dengan meletakkan tangan yang basah pada kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib atau dilakukan secara berurutan. Baik, hal terakhir yang akan saya bahas adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal yang membatalkan wudhu tersebut antara lain yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, hilang akal sebab mabuk atau gila. Yang ketiga, tidur kecuali dalam keadaan duduk di mana pintu keluar anginnya tertutup. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia syahwat dan bukan mahramnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. A few moments later. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang tayamum, meliputi rukun, syarat tayamum, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama, pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah kesengajaan atau maksud. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi yang disertai dengan ketentuan-ketentuan khusus. Lalu berikutnya ada hal-hal yang boleh menyebabkan seseorang untuk melakukan tayamum. Hal-hal yang boleh menyebabkan seseorang untuk melakukan tayamum ini ada 8. Yang pertama adalah tidak adanya air. Jika tidak ada air, maka kita boleh melakukan tayamum menggunakan debu yang suci. Lalu yang kedua, tidak ada kemampuan untuk memakai air. Ini berlaku untuk seseorang yang berada di penjara, sedangkan penjaranya itu berada jauh dengan
sumber air dan orang tersebut tidak bisa menemukan air di dalam penjara itu. Lalu yang ketiga, dalam keadaan sakit. Yang keempat, membutuhkan air. Lalu yang kelima, takut kehilangan harta jika mencari air. Yang keenam, keadaan sangat dingin. Yang ketujuh, tidak ada alat untuk mengambil air. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah takut habisnya waktu sholat karena digunakan untuk mencari air. Lalu berikutnya adalah sunnah dalam bertayamum. Sunnah dalam bertayamum yang pertama adalah membaca basmalah dan niat. Lalu yang kedua, memulai sapuan dari bagian atas wajah. Lalu yang ketiga adalah menipiskan debu sebelum memakainya. Lalu yang keempat, merenggangkan jari ketika mengambil debu. Yang kelima, mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan. Lalu yang keenam, menyela-nyela jari setelah menyapu kedua tangan. Lalu yang ketujuh, tidak mengangkat tangan sebelum selesai menyapu anggota tangan. Lalu yang kedelapan adalah mualah atau beruntun. Syarat-syarat melakukan tayamum itu ada 7, yaitu yang pertama, masuknya waktu sholat. Lalu yang kedua, niat. Yang ketiga, beragama Islam. Lalu yang keempat, melakukan pencarian air terlebih dahulu. Yang kelima, tidak ada penghalang pada anggota tubuh yang akan ditayamumi. Yang keenam, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah adanya alasan untuk bertayamum. Berikutnya rukun tayamum. Rukun tayamum hanya ada 4. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku. Lalu yang keempat, tertib atau beruntun. Berikut yang terakhir adalah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Hal-hal yang dapat membatalkan tayamum ada 3, yaitu semua hal yang membatalkan wudhu maka juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menemukan air. Jadi ketika kita sudah bertayamum tapi kita menemukan air, maka tayamum kita batal dan kita wajib untuk berwudhu. Lalu yang ketiga adalah murtad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berat ya?